Si Arom itu percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan, makanya dia malas ngomong. Kami ngomong bertiga. Kami ngomong bertiga. Arom minta uang 10 juta. Oh, 3 kali. Ngomongnya ke siapa? Kepadamu? Nggak pernah ke saya ngomong. Langkah yang ditempuh setelah kemualafan pendeta Arom ternyata tidak mudah. Begitu banyak fitnahan yang muncul terhadap pendeta Arom. Dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Karyana yang pernah duduk sebangku berdebat bersama Arom dan menjadi partner dalam debat untuk membantai apologet muslim. Namun hari ini dia menyerang balik Arom dengan segala fitnah yang tanpa pembuktian. Teman-teman, perjalanan seorang mualaf itu tidak pernah enak. Lalu ada banyak halangan dan akan tetapi itu semua dijelaskan bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Setelah mereka mualaf, Allah mencobai mereka, meneguhkan iman mereka dengan segala fitnah-fitnah yang muncul. Nah, di sini kita akan melihat ada Ibu Karyana nih sebenarnya, Ibu Karyana. Nah, ini menebar fitnah setelah kemualafan Arom karena mungkin pernah satu tempat duduk bersama Arom, ya. Lalu siapa Ibu Karyana ini? Nah, ini kita lihat sedikit cuplikan biar antum-antum kenal Ibu Karyana ini siapa. Ibu Karyana ini adalah ngikut debat offline bersama API melawan Kores, Ustadz Dio, dan Kyrios Moto. Nah, di sini kita lihat ini adalah adiknya beliau yaitu Pendeta Siringo-Ringo. Dan ini di sampingnya adalah Bu Karyana. Kita lihat sedikit cuplikannya. Itu bisa saja orang lain. Oke, kalau berkembang biak, bagaimana cara berkembang biak tanpa pernikahan itu gimana, Pak? Ya, itu nggak mungkin. Jadi harus menikah. Ya, berarti harus menikah. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Yesus nikah nggak, Pak? Tidak menikah. Nggak menikah. Oke, berarti ketika Yesus tidak menikah, dia melanggar tentang keharusan berkembang biak tadi. Dia yang memberi perintah itu. Ini kita nggak sadar. Umat Islam. Berarti dia yang perintah, dia sendiri yang langgar. Ini penting. Banyak kayak gitu kalau di Bible ya. Yang udah diperintah dia sendiri yang langgar ya. Dibilang ketentuan hukum Taurat tidak pernah batal. Ya kalau kita bilang dapat legitimasi daripada Yesus kepada Paulus, ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, ya Yesusnya nggak konsisten. Nah, cuman bukan itu yang mau kita bahas tentang Ibu Karyana. Mungkin Ibu Karyana ini dia punya paham berbeda dengan Arom, di mana Arom dia pure Tritunggal. Kalau Bu Karyana dengan Bapak Ringo-Ringo ini, teman-teman, dia punya paham berbeda bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bagi mereka cuma ada 2 Tuhan. Dan mereka mengakui 2, bukan 1 ya. 1 itu bukan. Bagi mereka langsung 2. Ada Yesus, ada Bapak. Bapak perjanjian lama urusannya, Yesus perjanjian baru. Pokoknya kayak gitulah pemahaman. Nah, mungkin di sini awal ketidaksukaan Bu Karyana dengan Arom. Karena Arom berkali-kali melawan daripada Pendeta Siringo-Ringo yang punya pemahaman yang sama dengan Bu Karyana. Tapi Arom berbeda. Kita lihat di sini. Apa yang keluar dari mulut Bapak itu firman. Tuh Arom udah mulai. Gini. Ada beda nggak berfirman dan firman? Mulai. Berfirman berarti berkata-kata. Oke, Pak. Firman. Yang saya tanya firman. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Iya. Sebelum Yesus, Melkisedek itu melalui firman. Iya. Makanya saya bilang. Gini Pak Rahmat ya. Banyak Kristen sekarang mengaku Kristen tapi nggak ajaran Kristen yang dipakai. Nggak bisa gitu Pak. Pak, kalau statementnya begitu, Bapak akan menyalahkan memang yang sudah dipelajari di Alkitab, di kekristenan. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan Alkitab saya salahkan. Oh ya udah, itu pengajaran Bapak nggak apa-apa. Makanya kasih waktu sedikit lagi ya. Mungkin itulah yang membuat Arom mualaf ya. Karena apa yang harus kupertahankan di agama ini? Beda orang, beda kegabrulan, beda ketololan biasanya ya. Itu yang membuat mungkin Arom memilih untuk mualaf. Karena mungkin saya pernah peringatkan, makanya Arom ketika mualaf kemarin memention nama saya. Saya peringatkan gini, Pak Arom coba perhatikan. Coba perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama ya. Ini kita baca teman-teman. Ini ayat yang saya titipkan ke Bang Arom pelajari. 2 ayat ya. 2 ayat yang saya titipkan kepada Pak Arom.
dan untuk teman-teman sekalian. Di mana Pak Arom, bahwa benar nggak bahwa di kitab Pak Arom itu menyebutkan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Pak Arom pikirkan, jalan yang dinamakan dengan jalan kebenaran dan hidup itu tidak mungkin ada yang namanya pertikaian di dalamnya. Ya otomatis seperti itu dong teman-teman. Karena gini, kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka pasti ada satu jalan, tidak mungkin ada pertengkaran dalam menentukan jalan. Itu yang harus kalian setujui. Tapi di sini dibantah dengan sangat keras oleh Rasulullah. Saya katakan kepada Arom, Arom, perhatikan ayat ini Arom. Ada yang lebih jauh luar biasa daripada Yesus. Benar Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tapi yang namanya jalan kebenaran dan hidup yang dibawa oleh seorang manusia ini punya potensi untuk diselewengkan ataupun didustakan. Saya katakan kepada Arom, perhatikan ini Arom, wa anna haza sirati mustaqima. Di sini dalam bahasa Arab Arom, anna ini penegasan yang kuat bahwa ini pasti terjadi, bahwa ini pasti berlaku dan kejadian. Apa? Rasulullah bilang, wa anna haza sirati, inilah jalanku mustaqima yang lurus, fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'u, dan jangan pernah engkau ikuti subula, jalan-jalan, fatafarraqa, yang mencerai beraikanmu dengan kamu an sabilih, daripada jalan Tuhan. Sekarang coba jawab yang jujur Pak Arom. Benarkah kalian tersesat daripada jalan Tuhan sehingga kalian pusing sendiri untuk menentukan bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu? Seperti inikah, Tritunggalkah, seperti ini dan seperti itu. Di mana Al-Quran datang terakhir kali hanya ingin memberitahukan ini. Tanda satu ajaran telah diselewengkan, akan timbul banyak pemahaman dalam penentuan terhadap Tuhan dan melenceng daripada ajaran Tuhan. Dan saya katakan juga kepada Pak Arom bahwa Tuhan itu nurunin Rasul bukan hanya nubuat-nubuat, nebewet, nggak ada. Tapi hanya satu kepentingan. Ketika pemberitahuan tentang dirinya mulai diselewengkan, ketika pemberitahuan tentang dirinya ini mulai diada-adakan demi menyesatkan manusia, Tuhan utuskan seorang Rasul. Nah, ketika Rasulullah datang, ini penutup daripada segala Rasul. Karena memang Rasul Allah ingin patenkan ajaran. Artinya gini, Allah biarkan dengan segala kehendak manusia menghancurkan ajarannya. Tapi ingat, kuasa Allah tidak akan ada yang bisa bantah. Contoh, begitu banyak ajaran yang bisa dihancurkan, Allah mau bilang, udah cukup ya ngancurinnya. Coba hancurin yang ini. Diturunkanlah Rasulullah dengan segala pemberitahuan yang ada di belakang. Terus Pak Arom menceritakan tentang dirinya. Dan itu menurut kesaksian. Dan sekarang itu yang menjadi fitnah. Pak Arom ini kenapa enggak mualaf dari dulu? Padahal dia udah menemukan kebenaran teman-teman. Menemukan kebenaran dari dulu. Tapi dia takut, jujur. Apa yang dia takutkan? Miskin. Ya, dia takut segala pendapatan dirinya terhadap keluarganya. Ini dari gereja. Dia mengakui sendiri bahwa itu dari gereja. Tapi bagaimana saya menjawab hal tersebut? Saya hanya menitipkan ayat ini kepada Pak Arom. Tolong dipelajari Pak Arom. Saya bilang ayat ini, wahum yastarikhuna, dan mereka berteriak fiha, dalamnya neraka. Rabbana, Tuhanku, akhrijna, kembalikan kami, hidupkan kembali kami sekali lagi, na'mal solihan, berlaku yang baik, ghairal ladzi kunna na'mal, selain apapun yang telah berlaku yang pernah kami kerjakan. Saat itu Allah mengatakan, apakah kamu tidak mengingat ya? Tidak ingat bahwa kamu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Nah, di sini yang mengguncang hati Pak Arom. Kenapa saya bilang? Pak Arom, Allah nyuruh baca Al-Quran enggak? Enggak ya? Oke. Pak Arom, kira-kira Allah di sini nyuruh Anda untuk percaya Nabi Muhammad? Enggak. Kira-kira Allah di sini menyuruh Anda untuk percaya dirinya? Tidak. Tapi Allah hanya menceritakan penyesalan. Apa penyesalan? Saat nanti Pak Arom tidak beriman kepada Allah, oke, enggak apa-apa. Tapi harus siap dengan azab yang sifatnya selamanya. Pak Arom, duri-duri di dalam neraka itu terbuat daripada timah yang panas. Alangkah celakanya Pak Arom, duri-duri tersebut saat menucuk mata Pak Arom, menucuk telinga Pak Arom dengan kondisi panas, celakanya Pak Arom tidak mati. Sekarang akhir daripada segala derita apa teman-teman? Mati. Kalau Anda berhasil mati, derita Anda berakhir. Contoh Anda kanker, capek batuk-batuk, mati selesai. Tapi alangkah sakitnya neraka. Karena satu, tidak ada kematian dan itu kekal. Itu Pak Arom yang harus dipikirkan. Oke. Dan ketika Pak Arom tertusuk dengan duri tersebut,
setiap kulit yang luntur, yang jatuh, itu jadi kembali. Saking sakitnya. Dan yang saya ceritakan ini masih sebagian kecil. Karena Allah mengatakan, neraka itu jauh di atas apa yang kamu bayangkan. Sekalipun Allah telah wartakan firman tentang neraka, tapi neraka itu masih berada di atasnya. Yang saya ceritakan tadi saja, sudah sangat sakit. Apalagi kejadian yang sebenarnya daripada neraka tersebut. Nah, di sini Pak Arom saya tanya. Kira-kira dalam pikiran Pak Arom, udah mulai berpikir belum? Udah. Udah mau berpikir belum? Udah. Sekarang percaya pikiran Anda. Kalau Anda tidak mau percaya pikiran Anda, Allah mau bilang, kamu gak percaya Al-Quran, Arom? Enggak apa-apa. Kamu gak percaya Nabi Muhammad? Enggak apa-apa, Arom. Kamu gak percaya aku? Enggak apa-apa, Arom. Tapi bukankah umurmu sangat panjang sampai sekarang? Sebelum kamu mati hanya untuk dapat berpikir, mau berpikir, dan mengambil isi pikir. Udahkah kamu mengambil isi apa yang kamu pikir? Nah, di sini. Udahlah Daman, capek aku. Gitu. Banyak. Jadi Pak Arom, kalau kita memusatkan pola pikir, gini caranya. Saya bilang, saya ceritakan. Begini caranya Pak Arom. Pak Arom coba buang dulu dogma gereja, buang Al-Quran juga. Artinya pemahaman Al-Quran, buang. Singkirkan. Ayo Pak Arom. Ayo Pak Arom. Orang terdahulu bikin kitab suci menentukan Tuhan. Mohon maaf kata-kata saya. Mau si Muhammad, karena saya lagi ngomong sama Pak Arom itu. Mau si Muhammad, mau si Paulus, mau si kitab Weda ataupun Siddhartha Gautama dalam Buddha, mereka kan cari Tuhan. Lalu mereka buat karangan tentang Tuhan. Benar nggak Pak Arom? Anggaplah si Muhammad itu ngarang. Anggaplah si Paulus itu ngarang. Anggaplah si Matius, si Lukas itu ngarang. Karena saya lagi konotasi ngomong sama Pak Arom. Jadi saya buat pikiran dia memang kayak gitu. Itu namanya teori jarum suntik agar masuk ke pikirannya. Oke, anggaplah kita singkirkan Al-Quran dan semuanya. Kita mulai berpikir, apa itu Tuhan? Sepertinya yang namanya Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang diseperti-sepertikan oleh mereka. Pertanyaan kita kan gini. Mereka boleh mencari Tuhan. Lalu membuat kitab suci, mau si Muhammad, mohon maaf ya, mau si Muhammad, mau si Paulus, mau si Matius, mau si Lukas, mau si Yohanes, mereka bisa cari Tuhan. Kenapa kita nggak bisa? Mereka kan manusia sama seperti kita. Mungkin mereka memberikan gelar dirinya Rasul agar kita percaya. Ayo kita cari Tuhan. Kita kan punya otak juga. Mereka tidak kita kenal, mereka tidak kita temui. Apa yang pantas kita sembah Pak Arom? Di sini saya masuk dalam ilmu mantik saya. Kayaknya Pak Arom kita nyembah gunung karena gede. Pak Arom mau nggak nyembah gunung? Pak Arom jawab, enggak. Oke. Pak Arom ketika disuruh nyembah matahari, enggak mau. Pohon, enggak mau. Ibu Pak Arom, udah jelas-jelas baik sama Pak Arom. Atau istri Pak Arom disembah. Karena jelas-jelas nyediain makanan dan semua keterbutuhan Pak Arom. Dan kasih sayangnya itu nyata, terjadi setiap hari di kehidupan Pak Arom. Dia bilang, ya enggak lah. Alasan Pak Arom itu jawab enggak apa? Ya paling kurang, yaitu karena otaknya sadar akan kelemahan. Saya jawab ya Pak Arom, karena Pak Arom sadar akan kelemahan makhluk. Jujur dengan saya. Dia jujur bahwa dia sadar kelemahan makhluk sehingga tak pantas disembahkan. Lalu kenapa Pak Arom? Kita percaya dengan omongan terdahulu yang makhluk itu bisa disembahkan dengan semua retorika-retorika perkataan yang membuat otak kita terkekang. Oh iya juga ya, padahal itu salah. Hati-hati. Kata-kata indah itu dapat menusuk hati dan merusak pikiran, saya bilang. Nah saat itu masih ngeyel. Ya kan ini ilham. Oke, lupakan itu. Apa yang pantas kita sembah di tahun 2025 tanpa kitab suci? Ya nggak tahu kata dia. Begini. Boleh nggak kita ambil kesimpulan? Pasti ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Selain daripada makhluk yang tadi saya sebutkan. Atau apapun yang ada di muka bumi ini. Setuju. Pak Arom setuju ya? Itu isi Al-Quran. Kalau itu isi Al-Quran, berarti Al-Quran hanya mengajak Pak Arom berpikir. Setelah berpikir, kaji Al-Quran. Benar nggak apa yang isi pikiranmu ada di Al-Quran? Jadi orang terdahulu hanya meracuni otakmu. Dengan kata-kata Tuhan itu tidak dicakupi otak. Tuhan itu melampaui otak. Itu hanya cakupan. Itu hanya kekangan otak agar bodoh. Dan mengunci otak agar Pak Arom menyembah sesuatu yang sesat. Oke. Setelah itu di kemudian, Pak Arom setelah ini, saya bilang Pak Arom, sebelum mati berpikirlah dahulu, sebelum nanti Pak Arom berada di muka neraka. Nah, inilah yang saya jawabkan bahwa Pak Arom boleh tahu kebenaran soal Islam, tapi tidak memeluk Islam. Tapi ingat syarat. Siap dulu dengan nerakanya Allah. Siap dulu dengan nerakanya Allah. Kalau tidak siap jangan. Maka ujung-ujungnya Pak Arom bersyahadat. Kenapa dia bersyahadat kemarin? Dia sadar. Apa dia sadar? Kalau aku mikirin perut, ya, sekenyang apapun aku mati. Ya.
Tapi kalau aku pikirin ke arah Tuhan yang benar, setidaknya aku tidak di neraka. Dan akhirnya yang tadinya Pak Arom nggak mau mualaf karena takut lapar, karena takut miskin, karena ini semua. Dan akhirnya Pak Arom mendapat jawaban bahwa ngapain aku takut lapar sedangkan Tuhan itu maha kaya. Akhirnya apa? Mengambil syahadat dan masuk Islam. Tapi jalannya ternyata tidak mulus. Ada saja fitnahan daripada kaum-kaum kafir laknatillah, teman-teman. Oke, mari kita saksikan ya fitnahan-fitnahan kurang ajar ini ya, dari kaum-kaum laknatillah ya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Jangan lupa titipkan komentar seputar apa yang saya jelaskan ya. Terima kasih banyak. Inilah segala fitnahan terhadap Pak Arom. 10 juta. 3 kali. Ngomongnya ke siapa? Kepadamu? Nggak pernah ke saya ngomong. Ini memang peka, ini udah tua ya, nggak ingat ya. Boleh Nenek, lah. nggak pernah ke saya ngomong kayak gitu. Demi Allah Rasulullah, demi Allah, nggak pernah ngomong ke saya tuh si Arom minta duit segitu. Nggak ada ngomong kayak gitu. Kita Emang ngomong tukang fitnah lu. Kalau nggak fitnah bukan oten namanya, lu tukang fitnah lu di sini. Jangan fitnah lu, nggak ada ngomong kayak gitu ke gua. Oh, emang udah nenek, udah botak mah fitnah pula kau. Kamu tanya Enggak, dulu keluargaku, Ustadz. sekarang berbohong. Ustadz, kenapa ya Oten itu suka fitnah Yesus katanya disalib. Kan itu fitnah, kasihan loh Yesus difitnah gitu. Iya, tukang fitnah si Karyadit ini Apalagi bener-bener parah tukang fitnahnya. Ih, dasar bener-bener. Iya, yang katanya bener Yesus itu tadi, yang bener Yesus disalib. Kang katanya. Baal, Padahal tadi yang benar itu biar si Arom gak mualaf, si Karyana minta seperangkat alat sholat. Itu yang benar tuh, biar si Arom gak mualaf. Itu yang benar. oh iya dah. Iya, Maksa itu yang benar. Arom maksa dia minta 10 juta. Nggak ada minta. Besok kelarin ya, Gua besok tebarin sama diklarifikasi semua ya. orang. Aku Oke, teman-teman. Perhatikan ya. Dalam segmen debat ini. Ya. Bang Baal, nanti ada Kak Cah, ada Ustadz Tahta, dan Akang. Yang melarikan tema ke arah perdebatan. Bu Karyana ini biasanya nggak mau berdebat. Ini malam ini karena khusus menyerang Arom setelah mualaf. Dia nggak rela dengan kemualafan Arom. Yang paling penting bagi dirinya adalah memfitnah Arom. Berapa kali dipancing untuk debat, nggak mau. Isinya di mulutnya adalah memfitnah Arom. Karena tidak terima Arom yang mualaf, teman-teman. Masya Allah. teringat, ku tebarin semua orang. Arom minta duit sama Kian Santang 10 juta. Nggak ada itu fitnah. Bahaya Ini ini. fitnah si Karyana tukang fitnah nih. Direkam. Bahaya ini fitnah ini. Rekam teman-teman Rekamlah nanti dari siang. tadi. Nanti siang saya undang si Aromnya ya. Nanti siang saya undang si Aromnya. Jangan fitnah lu, dasar lu. Undang, berani gua. Ya udah Berani sok gua. nanti siang lu ya. Bener-bener. Tapi direkam dulu. Udah ini udah saya rekam di akun Santang official nih. Tukang fitnah guys, hati-hati loh. Nanti kan ketahuan siapa orangnya. Iya sok, nggak pernah si Arom ke saya langsung minta segitu, nggak ada cerita. Justru si Arom itu nggak pernah minta uang, tadi mau dikasih aja sama Bang Juma, si Arom nolak, nggak mau si Aromnya itu. Udah kita bahas dulu Yesus ini Tuhan kecil. Kenapa dibilang Tuhan kecil? Bunda Karyana, silakan. Lah udah jam 3 ini. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Bahkan dalam mu'alafnya Arom, ya waktu Arom mu'alaf, nonton ya di channel saya ada. Ketika Arom mu'alaf, Akang bilang, ya yang mau berinfak buat Arom boleh pakai rekening API ya untuk bantu Arom. Kita akan belikan sajadah, seperangkat alat sholat dan semuanya. Arom sendiri yang menolak, mengatakan jangan. Kata Arom, saya sudah banyak menerima DM, chat, bahkan di telepon, ya di telepon karena kemu'alafan saya, yang saya dikatakan mu'alaf karena uang. Dan bahkan juga dari gerejanya informasi masih gosip ya. Dia udah dikeluarkan, ya pastilah udah mu'alaf, dikeluarkan dari gerejanya ataupun dipecat. Artinya fasilitas terhadapnya sudah dihilangkan. Dan Pak Arom gak takut. Kenapa gak takut? Pak Arom percayalah, kalau mati paling kurang tidak neraka. Saya pernah titipkan hal tersebut. Udah, kemarin ketika donasi ingin digalangkan, Arom gak mau. Itu nolak pertama. Bagaimana Pak Arom mu'alaf demi hanya 10 juta? Sedangkan kalau galang donasi dari API itu teman-teman, bisa sampai belasan juta hanya untuk seorang mu'alaf. Ya, oke. Sekarang bukan sampai soal juta-jutanya. Pak Arom pertama menolak. Oke, menolak. Sekarang dalam kependetaan guys, banyak uangnya. Banyak, bukan gak banyak. Begitu banyak pendeta-pendeta resmi karena perpuluhan ataupun apapun itu, ya.
makmur kan hidupnya. Nah sekarang kalau hanya karena uang, ngapain milih mu'alaf? Pertama, kalau milih mu'alaf logikanya, dihujat teman-temannya yang masih Kristen. Dihujat gurunya yang mengajarkannya. Akan ada stigma-stigma negatif tentang Arom. Akan difitnah. Karena ibarat gini, mu'alaf ini perkara berat, ganti agama ini perkara berat. Kalau hanya 10 juta terlalu apa ya? Terlalu minim, terlalu kecil. Ya nggak sih? Kalau cuma 10 juta. Sekarang dia akan dihujat, dia akan diasingkan, dipecat dari kegerejaan, ya. Orang yang dulunya baik sama dia mungkin menitipkan makanan, uang dan segalanya akan hilang. Tapi saya ingatkan kepada Pak Arom, tenang, semua akan Allah gantikan. Mungkin cobaan pertama dari Pak Arom dan kita berharap ini menjadi cobaan yang terakhir apa? Timbulnya fitnah dari orang yang tidak mau menerima kebenaran terhadap Aron. Ini yang paling parah. Karena mereka menggunakan ajaran Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Kristus semakin melimpah, lalu kenapa aku masih dihukum? Itu ajaran yang mereka tanamkan. Dasar tukang fitnah, cuma mau fitnah doang loh. Bapak katanya Bapak Tuhan besar. Udah bahas Arom Yesus aja, Tuhan bahas kecil. Bahas Arom minta 10 juta. Nggak ada, saya orang minta 10 juta, bohong itu. Nih, Tadi lo bilang udah. nggak ada saya orang minta segitu. Fitnah. Bahaya fitnah itu hukumannya 16 tahun tuh. Kita ngomong bertiga, lalu dia bilang, boleh dong. Berapa Bertiga dengan punya, siapa? Bertiga dengan siapa? Nih, Kian Santang, aku Arom. Ngomong bertiga. Nih ya, aku ingat betul ini. Fitnahku. Dosa aku kalau. Lalu aku, Memang Oten itu berdosa semua kok. kan, dengar dulu. Kami nego-nego. Iya, kalian suci kalian. Kami nego-nego masalah tempat. Bilang di sana, jauh banget gua. Nih, Udah kemana? gua tunjukin nih WA-nya nih. Dia nggak mau dikasih duit nih. Gila lu Karyadut. Nih, ntar ya, gua gedein. Ini masih ada WA-nya di gua nih. Lah, dia ngomong sama aku kok, bukannya minta duit sana. Nah, sekarang sama lu. Logika aja teman-teman ya. Logika aja. Gini. Kalau ini terjadi, beneran terjadi. Arom DM minta 10 juta. Ya, ke orang Islam untuk dia mualaf. Oke. Padahal ada langkah yang lebih baik. Kalau orang Islam nih, apologet, menawarkan Arom, mualaf, gue kasih 10 juta. Misalnya. Bisa lebih besar lagi, dia dapat uang. Dengan apa? Screenshot itu, tebar fitnah. Tebar fitnah apologet Islam. Kasih nampak screenshot, apologet Islam ngerayu dia untuk mualaf. Jual ke penghujat-penghujat. Penghujat menggalang donasi, ataupun dengan pembiayaan yang lebih besar. Dengan harga yang lebih besar. Kan bisa. Ya. Ataupun buka live seputar hujatan ini. Apologet Islam akan malu. Kristen akan mendukung. Kristen yang paling ditunggu adalah kehancuran apologet Islam. Siapa yang nggak mau mendukung kalau ini yang Anda bawakan? Ya, fitnahan itu yang ditunggu. Sekarang logika saja teman-teman. Saat diambil donasi, Arom nggak mau. Dikasih uang sama Bang Juma, Arom nggak mau. Dia tanggalkan kependetaannya, artinya dia meninggalkan jaminan hidupnya. Demi buka buku baru yang dia tidak tahu bakal terjamin hidupnya ataupun tidak. Mungkin karena dia sadar, dalam mu'alafnya dia mengatakan, saya sadar tidak ada agama yang lebih benar daripada Islam. Dan itu luar biasa, inilah yang menjadi modal bahwa Islam, bahwa Arom punya jaminan kehidupan karena dia punya Tuhan yang kuat yang tak bisa dilemahkan. Luar biasa Arom, tepuk tangan buat Arom. Tadi lu bilang sama gua, gimana sih lu? Dasar tukang fitnah lu. Kurang ajar lu. Nih, tuh. Kagak. Itu di Nih, dengerin nih. Beda. Kagak gila Istilah gua ini. udah dihujat banyak orang TikTok gara-gara duit semua hilang. Gak sanggup gua. Dia aja nggak minta duit. Nih, typing di DM. Nih, Gara-gara baca duit nih. semua hilang Oh maksudnya apa? fitnah, jangan Bunda Karyana fitnah ini bahaya. Dasar tukang fitnah lu Karyadut lu, kurang ajar lu. Jangan suka fitnah lu. Gak percaya. Ingat Emang gak dulu. percaya orangnya. Ini tadi lu bilang ke gua, si Arom minta ke gua 10. Sekarang bilangnya ke lu gimana sih? Kamu jawab. Kamu jawab. Bilang gini. Janganlah segitu-segitu. Pokoknya ada lah amplopnya. Aku Gak pernah ada gua bilang ngomong apa-apa. gitu. Oh itu waktu debat itu kata dia nego sama gua. Memang inilah. Ih dengerin dulu, bukan karena mualaf kan, itu kan debat kan. Sebelum mualaf.
Iya, itu kan buat debat kan? Kata gua nggak Iya. ada, Rom. Nggak Iya. ada kalau buat Debat ini debat offline Iya, maksudnya. debat offline. Kalau Iya, untuk dari debat tadi offline, itu. dengerin Karyadut. Debat offline pengen dibayar 10 juta ya nggak ada loh. Kalau buat bensin Memang mah ada. benar, Kak. Oh ya. Kebetulan pas debat offline yang tadi video saya sampaikan itu ada di channel saya juga debatnya. Kebetulan saya kameramen. Ya saya pasti tahu manajemennya. Ya bahwa ada memang amplop yang akan diberikan kepada pendeta yang mau maju. Kan gitu. Sama biaya nyewa tempat mahal loh di tempat yang elit itu teman-teman. Di kafe yang elit yang punya ruang pribadi. Ya, ada ruang pribadi di kafe tersebut. Nah, itu benar, saya nggak pungkiri. Memang benar adanya. Akan tetapi kan debat. Masalahnya kan debat. Masalahnya itu semua karena debat, bukan karena mu'alaf. Sedangkan fitnah yang dibawa adalah fitnah seputar arom mu'alaf karena ini, karena apa? Karena butuh duit, 10 juta. Ini kan fitnah yang nyata, teman-teman. Dia ngomong gitu, tapi kalau buat bensin kata gua ada. Kalau buat bensin Ya doang udah, mah. emang apa? Ya, Mana aku yang bohong? Bohongku di mana? Ini karena untuk malap. iya, gua Bukan. pikir buat mualaf dasar. Itu untuk debat, dia masih jadi oten. Udah aku bilang dirimu tadi akuin, sekarang kok lain. Ya, kan untuk debat. Gua pikir buat Biaya operasional debat. Yo, Oh iya, Udah, kalau debat buat bukan operasional malap. debat, Ada aja adanya lu. itu. waktu di malam. Oke, langsung aja diskusi. Berani nggak nih? Ustadz Tatan ini udah ganteng, ini Dasar smart, lu. pinter, cerdas. Botol. Ayo, Dia Mbak, masih ini jadi oten itu Kang Baal, dia minta itu masih jadi oten dia. Minta operasional buat debat. ya saya tahu biasa kalau orang debater narasumber kan ada biayanya, biasanya nggak masalah Dasar itu. lu botol lu sih nenek bloon sebelah gua berkokok ontohot sih. Pancing. Mana kayak gini punya istri, kayak gini cerewet. makanya nggak laku dia. Bener, gak laku deh. Punya istri daripada bininya lu. Ih, najis. Amit-amit. Ayo Ustadz Tatan udah siap itu. Yesus Tuhan kecil, kenapa Tuhan kecil? Ayo lanjut. Gimana ya bapaknya? Biar Bu Darni denger, biar ini kan edukasi ke Bu Darni gitu loh. Supaya Bu Darni Nggak jangan usah. jangan kebanyakan, Tuhannya 3 dikurangi 1 gitu loh. Kalian itu yang ngomong kayak gitu. Yesus bukan Tuhan. Orang botol yang menuhankan manusia. Ustaz Tata, udah tiap hari menyusun-nyusun itu, enggak juga pintar-pintar. Aku udah tiap hari keluar nggak sempat, ini masih juga bisa jawab. Ah tuh. Nyusun Ya. apa? Nyusun apa? Nyusun untuk menghujat, Kapan saya nyusun? Kapan? menyatu-nyatukan kata-kata, ya kan? Enggak. Teman-teman, Karyadut. Emang teman-teman, Karyadut nih mulutnya isinya fitnah ya. Mulutnya isinya fitnah. Ustadz Tata dari tadi kalau kalian lihat gerakan Ustadz Tata ya. Kan gini tuh. Ya berarti lagi ngudut mempersiapkan dopamin pikiran untuk berpikir. Katanya nyusun buat menghujat. Menghujat itu membicarakan sesuatu yang tak ditulis ataupun sesuatu yang ditulis punya pemahamannya secara rumusnya, bukan diada-adakan dan dicocokologikan. Kemudian kita cocokologi kepada yang lain. Nah, ini salah. Misalnya kayak Al-Qur'an nih difitnah seperti ini seperti itu. Sedangkan mereka pemfitnah Al-Qur'an tidak punya ilmu terhadap hal ini. Tidak punya standar penghujatan ini. Maksudnya, paham nggak? Standar pembuktian apa yang mereka tuduhkan ini nggak punya. Ini fitnah. Sekarang Ustadz Tata apa yang dia bicarakan? Itu yang tertulis, bukan yang diada-adakan. Kalau itu yang diada-adakan fitnah. Ini enggak tertulis seperti itu ya kayak gitu. Yang buktinya memfitnah adalah orang yang tertulis seperti ini dicocokologikan. Diusahakan. Pemahamannya harus berbanding terbalik. Pemahamannya harus berbeda. Pemahamannya harus muter sana muter sini. Nah ini yang baru dinamakan fitnah kan. Emang karyanya udah fitnah arom, fitnah Tuhannya sendiri. Emang kurang ajar. Fitnah Ustadz Tata lagi. Astagfirullah, Karyadut.
juga. Muslim tuh nggak ada yang menghujat. Baam namanya anak baik, Ustadz Tata baik, Ustadz Miftah Karyana doang baik. tukang ngehujat Yesus masih Karyana doang. Kecuali hostnya memang agak kurang baik dia hostnya. Ya. Mulutnya host itu udah kayak Seneng dibilang hostnya nggak baik, seneng dia. Mulutnya Karyana ini penghujat loh. Tukang adu domba. Mak, kapan aku pernah menghujat? Itu Yesus tiap hari dihujat sama lu. Mana ada? Ada tiap hari sama lu dihujat Yesus. Yesus bukan Tuhan, lu Tuhanin. Itu menghujat loh. Yesus nggak mati terkutuk, kata kalian mati terkutuk. Yesus mulia. Berbicara Tuhan sembarangan itu namanya ya. Yang mulia ini, kategori yang mulia ini Catata yang kayak gimana sih? Orang mulia ini seperti apa? Coba jelasin Catata. Bapak memuliakan anaknya. Ganti Anda. Jadi namanya memuliakan ini kayak muslim itu loh. Wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam itu memuliakan namanya. Bukan Artinya apa Ustaz? Isa alaihissalam biar mereka paham Ustaz. baginya keselamatan. Gitu. Sama dengan ini ya, Hosana dimuliakanlah dia gitu kan, diberkatilah dia gitu, sama ya mungkin ya. Sama dengan busana, pakaian. Oh iya iya iya. Tapi mereka nggak pernah ngomong Yesus Hosana, nggak pernah ya. Yang ada busana. Tiap hari aku berdoa. Tiap hari aku berdoa kepada Yesus. Loh, kamu berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12 ayo. Semalaman pergilah Yesus berdoa kepada Allah. Ah itu. Kepada Bapa. Enggak, coba buka. Buka. Itu di Alkitab. Iya, coba buka. Lukas 6 ayat 12 coba. Ayo. Udahlah Pak Paling Ustaz. Ustaz Tata nih hafal nih, pintar cerdas ini. Enggak berani dia buka dia itu. Ya bacalah. Ya ini. Ya. Jadi pada suatu malam keluarlah Yesus berdoa kepada Allah. Ah. Iya berdoa kepada Bapaknya. Tahajud mungkin ya Ustaz ya, Yesus tuh ya. Tahajud dia. Ngarang. Kadang-kadang istihara juga minta jodoh. Ada ya datanya. Ada datanya. Wih ngeri juga Ustaz ini, pintar juga nih. Ini sombong sekali. Bilangin. Aku mute. Nih datanya nih Lukas 2 pasal 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, semalam-malaman berdoa kepada Allah. Iya, ada Allah ya, bener iya berdoa kepada Allah. Si Karyana berdoa kepada si Bilisisis. Kenapa mereka nggak mengikuti ya jejak Yesus? Yesus berdoa kepada Allah, Yesus bersujud kepada Allah. Mereka nggak mengikuti gitu. Kenapa Ustadz? Bahkan Yesus ini puasa seperti Nabi Muhammad, seminggu 2 kali. Ya, Lukas 18 ayat 12 itu. Tahu juga ya. Luar biasa Ustadz ini cerdas. Berarti puasa Senin Kemis berarti. Oh gitu ya. Ini kirain kenapa si Karyana terjeda ngirim foto ke saya pakai daster dia. Aduh. Kurang ajar. Emang bener-bener nih si Karyana ini. Udah bertimbun-timbun dosamu. Timun tuh kan dibahasnya timun kan. Timun dia. Hakimi loh nanti itu. Aku baru tahu Yesus dihakimi. Kalau dalam Al-Quran, Al-Maidah 116, dihakimi dia. Bisa. Siapa yang menghakimi? Bible juga ada Ustadz. Iya. Siapa yang menghakimi? Kalau di Al-Quran gini, Bapaknya lah. kamu benar dulu ngaku Tuhan? Tidak ya Allah, saya tidak pernah ngaku saya Tuhan. Saya mengatakan utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Saya ngaku Nabi, Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34. Dan sudah kusampaikan Yohanes 17 ayat 8. Tiba-tiba ketika saya tidak ada, dikonsili sama Karina, saya diangkat jadi Tuhan. Ya, aduh. Berarti Bapak salah mengurapi ya? Ya kamu yang anak. salah. Kamu yang salah. Orang tidak pernah ngaku Apa? Tuhan, dilantik jadi Tuhan. Allah mengurapi anaknya. Nah, kalau urap itu sayur diurap pakai apa? Kelapa. Alah. Udahlah. Kelapa. Bisa jawab.
ada sayur apa itu diurap ya, diurap campur dimakan itu. Daun paya itu enak diurap itu. Itu Yohanes 8:50 Yesus juga dihakimi itu. Ketika dia dihakimi oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat, dia bilang apa? Aku tidak mencari hormat bagiku, katanya. Mata kalian Ada satu yang mencari dan dialah yang juga yang menghakimi. Jadi bapaknya yang menghakimi. Gak boleh kalau manusia. matanya Ustaz Tata, matanya Baal, matanya Miftah, Kian Santang tertuju kepada Yesus. Kalian lebih cinta kepada Yesus. Oke? Thank you. Apa namanya? Bentar. Yesus lah. Kamu menghina Yesus kamu. Kalau saya cinta, kamu menghina. Nih, Terkutuklah mati saya di jantung. Catata tadi jemaatnya Bang Arom udah syahadat juga ini. Nih, Bang Sabar. Ini udah syahadat dia Masya tadi Allah. ngirim KTP tuh. Tuh ngirim KTP, udah syahadat dia. Ini jemaatnya Bang Arom, nanti Bang Arom kan punya 500 jemaat ya. Insya Wih, Allah. Insya Allah 500-nya disyahadatkan insya Allah. Mau semua juga semuanya nggak masalah. Mau Oh, jangan sakit sekian hati ribu orang dong. nggak masalah. Nggak usah sakit hati, santai. Enggak lah. Wong satu aja kamu mau stroke, apalagi Apalagi 500. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih kok. paling gini nih. Aduh, udah 100 yang mualaf, ini racun. Tanda-tanda orang yang beriman ya. Ini racun. Waalaikumsalam. OTW 5% jadi nih ya. Kasihan si Arom dimarahi sama Bu Karyana tadi. Katanya banyak yang hujat, Bu Darni, Bunda Karyana. Gua capek-capek ngebelain dari Medan ke Jakarta, diskusi offline, duet sama lu malah syahadat, dasar botol lu. Oh iya waktu itu ya. Oh, masya Allah. Itu sakit. Itu sakit hati itu. Sakit itu. Hati lah. Jauh-jauh dari Medan ke Jakarta coba untuk debat. Malah si pendeta Aromnya mualaf coba. Sekarang dipitnah minta 10 juta. Ternyata buat itu, buat operasional debat, bukan mualaf. Tukang fitnah dasar lu. Terus lu udah bertimun-timun lu, Kariadut. Coba Kan gitu. Kita kan nggak tahu Bunda Karyana mungkin besok lusa kan dia terbuka gitu. mau nyuap Kang Baal ke si Arom sampai si Arom jangan mualaf, mau disuap sama seperangkat alat sholat, dia mau dinikahi sama si Arom ternyata. Saya kasih tahu ke si Arom, jangan Rom, dia udah setengah abad. Itu di mute Tata. Enggak, saya enggak ngomong. Oh nggak ngomong. Bunda Karyana, Yesus itu dihakimi juga. Itu kata Yesus loh yang ngomong. Hanya dia yang menghakimi katanya. Ketika Yesus dihakimi, dihujat dan lain-lain, Yesus bilang, manusia aku tidak mencari hormat bagiku, tapi hanya satu dia yang menghakimi katanya. Hanya yang menghakimi itu Bapak yang menghakimi Yesus. Bang Hadi, syukuran Bang Hadi. Pura-pura tidur ya. Paling panas kupingnya Bu Karina. Panas kupingnya. Dia mencari celah untuk memfitnah lagi, dia kan tukang fitnah. Bukan oten namanya kalau nggak fitnah. Aku dengar lagu rohani. Jangan nyetel musik, woi, lagi di live di YouTube gua, dasar kurang ajar kau, mau ngerusak kau Karyadut. Ya Allah. Ya tapi katanya ya betul ya 3 pendeta lagi, pendeta yang punya nama lah ya, yang mualaf ya nanti ke depannya ya setelah puasa ya. Iya. Insya Allah, Sama 500 jemaat gereja. Wih, lu ngeri juga ya. Bu Karina belakangan aja lah ya. Jangan terburu-buru, sepi nanti komalnya. Iya, sepi nanti. Yang botol mah belakangan aja mualafnya. Kenapa?
Musik. Ih, dasar stres sih lu. Nenek kurang belanja lu. Mulut. Ih, dasar kau. Ih, musik Karyadut. Jangan ada musik. Lagi live ke YouTube ini jangan ada musik. Iya. Baru live ini saya. Kena copyright nanti. Diajak ke Bandung ganjen loh. Dia segala ini loh. Catata. Pengen diajak main lah ke mall segala macem. Biar gue yang bayarin, Kang. Ih, tante kata saya nih. Banggian kalau anu pedes banget kalau ngomong. Memang apa apologet ini host yang apologet api ini bukan api ya, apologet Islam ini yang nggak ini tuh ini Kian Santang ini tiap hari ngebully lu. Saya juga heran ini. Saya nggak senang sebenarnya naik Kalau sini. sehari aja nggak ngebully Oten, demam saya, panas dingin. Waalaikumsalam Bang Adon. Ada 624, kenapa nggak ada yang naik ini ya? Ustadz atas gatal aja nih kelihatannya. Si Karyadut ini udah tua tapi masih gatel loh. Bertanya. Bunda Karyana, tanya silakan. Nah, Ustadz Tata nih luar biasa, silakan. Siapa tahu dapat hidayah. Jangan dulu, terakhir Jangan dia dulu, dapat iya hidayah. benar, Jangan. Terakhir dia dapat hidayahnya. Biar kita ada lawakan lah di Komal. Nanti sungkan, mau bully sungkan udah dah enak udah. Iya, kalau udah mualaf saya nggak bakal bully. Nanti saya kalau udah punya bini, baru dia mualaf. Ada hati juga dia. Kalau udah punya bini sama yang muslim lain, kalau sama dia mah amit-amit aja Bang Bayi. Arom itu dulunya ngeyel juga ya waktu pertama Ngeyel. Wih. Tapi dia memang ada ilmunya sih. Ngeyel juga ada ilmunya. Nggak botol kayak si Onono yang si ini. Ada ilmunya dia. Tapi sama-sama punya es sama Bu Karina. Cuma saya Bu Karina es batu. Kalau Kalau seumpamanya nih Tuhan membolak-balikan hati manusia seperti Bunda Karyana ini kan mualaf gitu. Gimana Ustaz kira-kira? apa? Bunda Karyana nih seumpamanya kan sekali waktu dibolak-balikan hatinya sehingga dia tersadarkan dia mualaf, gimana Ustaz? Na'udzubillahi minasyaitonir. Aduh, jangan. Sepi nanti. Apa? Nanti kita Komal sepi, nggak ada badut. nggak boleh. Tapi saya salut sama si Karyadut ini ketika dia dihakimi ya di sidang sama siapa namanya, si Ki Amat sama pendeta-pendeta gara-gara dia berani debat offline. Ngamuk dia, marah, semua dimarahin termasuk si Ki Amat sama pendetanya. Kenapa kalian gak berani debat offline dengan Muslim? Kalian mewakili Islam. Justru saya yang bagus di sini, saya yang berani debat dengan Muslim. Iya. Dilawan si Kiamat dengan pendeta-pendeta. Dilawan. Mantap. Nah, ini baru saya cewek cakep ini. Ini Luar saya biasa. nggak ngomong bohong ya, emang bener-bener kayak gitu. Sok kalian bener nggak ucapan gua? Bener nggak Karyadut? Luar maklum. biasa ya. Semua nggak? bohong, yang kamu bilang semua bohong. Kamu, emang gua siapanya? Lu, kamu. Yang botol semua bilang bohong. Lah, lu kan pernah disidang sama Ki Amat, betul nggak? Makin parah loh. Apa haknya menyidang-nyidang aku? Nggak ada haknya. Ya itu Ki Amat waktu lu debat offline, lu di dalam debat lagi, betul nggak? Nggak peduli aku. Gua dukung lu, dasar lu laknat lu. Aku berdiri sendiri. Nggak ada benernya udah. Iya, kayaknya benci banget sama saya nih si Karyadut ini. Nah, itu siapa tuh Rosa ngundang aku? Mungkin dikasihin aku dibully-bully di grup ini.
marah ya, tapi dilawan sama si Karyadut. Dia Berani berarti hebat berarti. Dia bilang, nanti kamu kayak anak Batak, nanti kamu dipersekusi, di penjara. Dia bilang, aku salah apa ngomongnya? Anak Batak kan ngomongnya salah. Ya, aku kan nggak menghujat. Loh, salah aku di mana? Aku menjelaskan Bibelku, nggak peduli yang lain, aku bilang. Nah, ya nanti kamu ini. Oh, kalau aku udah benar, terus mereka bunuh aku ya nggak masalah, aku bilang. Ya udah. Si anak Batak itu begini berarti- ceritanya. Si anak Batak itu menghujat dengan cara monolog sendiri, dia online sendiri gitu loh. Kalau Bunda Karyana kan ada lawannya, nggak ada masalah. Ya gua kan spontan. Nah, berarti Iya, kan ucapan ada gua lawannya, benar. ada lawan diskusinya. Kalau si anak Batak nih monolog sendiri, dia ngomong, nggak ada Dia lawan. bernarasi. Betul. sesuatunya. Ya Itu berarti salah. ucapan gua benar lu di sidang sama kiamat. Kenapa tadi lu bilang bohong Udah, diam, dasar? diam, diam. Ih, Beda. Aku bilang, kalian kenapa nggak mau offline? Offline lah kalau berilmu. nah itu tadi ucapan gua kayak gitu. Kenapa disalahin? Nggak, ngomongan lo yang benar juga salah. Ih, yang bener juga salah dasar. Lu. Aduh, mama berdaster. Ketawa lu. Jadi gitu. Kok gini bos, sekali terjun ke ujian selamanya tak dipercaya. Kalau udah berbohong berulang, sekali aja udah nggak percaya, apalagi berulang-ulang. Sorry ya. Offline itu siapa ya? Bunda Karyana, pendeta ini, Dahari itu siapa lagi yang bisa? MYM itu kan? Nggak ada masalah kok yang offline itu. Esa Soru bukan ABF. Epsa Soru ya, terus Budi Asali. Budi Asali, nggak ada masalah kalau offline itu, malah enak gitu, malah teratur, kata-kata bisa dijaga gitu. Yang nggak mau offline itu ya pengecut itu tadi, orang-orang ini. Oh iya, sebelum tanggal 20 ini ada offline. Ada aku sama 2 pendeta bersama. Ini di mana tadi ya yang ada tadi apa? Si Akang, siapa tuh? Aduh. Kang Chan. Kang Chan tadi japri saya. Bilang, Bu Karyana, Di mana saya udah tempatnya? dia tentukan di Jakarta. Tanggal 20 ya? Masalah. Ya, yang ngadainnya Lalu dia siapa bilang, itu? Nanti aku kasih undangannya, tolong Bu Karyana bilang ke teman-teman Kristen biar datang 10 sampai 20 orang. Ya saya bantu. Kasihlah undangannya biar saya share ke mereka, aku bilang. Oh, Siap, belum siap. jadi. Baru. Tanggal 20. Iya, prepare tanggal baru 20. planningnya tanggal 20. Bunda Karyana aku jadi narasumber nggak apa-apa dah. Janganlah, nanti banyak yang mualaf. Aku kan di Medan. Oh iya, gue ditelepon sama Luga tadi, Luga. Karena aku ada rencana mau debat dengan Donditan katanya. Terus ada ini enggak? Ya minta support. Buset dah. Enggak ada itu debat sama Donditan. Enggak ada. Nggak ada. Bohong. Bohong si Bejebul mah bohong, si tuang bohong si Luga mah. Aku bilang, Enggak, itu Kang San itu siapa yang ngadain Bunda Karyadut? bagus nama aku kenapa sih bikin? Pengen dipanggil sayang. Amit-amit. Sakit jiwa ini si Kang ini. Cari kerja tuh host, cari loh ini lawannya. Lawan apa? Ini loh Ustaz Tata ini udah termenung terus. Belum. Es. Udah blunder sekali, malah minta blunder lagi Bu Karyana. Nggak tobat-tobat ya guys ya. Nah teman-teman sekalian ya, kita udah menyaksikan bagaimana fitnahan tadi ya, yang sudah dimunculkan. Nah sekarang kita
back to keluarga apologet. Kita udah melihat bahwa ketidakrelaan mereka ketika adanya yang mu'alaf dan mereka akan menebar fitnah. Kenapa? Ini terjadi karena hal yang tadi, teman-teman. Apabila seorang pemuka tokoh besar berpindah dan dia mu'alaf, ini akan mempengaruhi yang lain. Dan terus dalam perdebatan tadi juga kita lihat daripada Bu Karyana merencanakan dan mencanangkan debat offline. Mau mu'alaf berapa banyak lagi Bu Karyana? Karena dalam debat offline kemarin, perhatikan dalam debat offline kemarin, yang sama Kang Chan juga di Bandung, ada Bu Karyana, ada pendeta Nuhun, siapa namanya? Udah beliau, sama satu lagi ada orang Batak. Udah. Ibu Karyana sama Pak Ringo bawa Tuhan 2. Mereka kan Yesus sama Bapak Roh Kudus bukan Tuhan. Bapak ini bawa Tuhan 3. Siapa? Ada Roh Kudusnya. Ujung-ujungnya dia mengakui Roh Kudus bukan Tuhan dan ujung-ujungnya Tuhannya Tuhannya -1. Jadi ibaratnya gini, datang Tuhan bawa 3, pulang-pulang tinggal 2. Ini lucu. Nah, cuman apa yang diterima oleh Arom, teman-teman, ini bukan tanpa dasar ya. Karena Allah udah prediksi semuanya dan itu pasti kejadian. Apa yang diprediksikan oleh Allah, perhatikan ya. Ini buktinya. Bahwa Allah mengatakan persis seperti apa yang mereka khawatirkan. Ada perumpamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ya. Pasti pada tahu ayat ini insyaallah ya. Apa dikatakan? Au qasaybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah bilang keadaan mereka itu seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menjumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut Allah. Ini perumpamaan sifat daripada ayatnya. Akan tetapi mengandung makna yang luar biasa. Dan itu terjadi sekarang. Kata Allah, mereka itu kayak orang yang ditimpa hujan. Di mana hujan itu dalam bab isti'arah ataupun dalam sastra Arab, itu diartikan sebagai apa? Kebenaran yang datang dan turun dari langit. Artinya firman begitu banyak yang akan datang. Mulai daripada pola pikir mereka yang menolak apa yang mereka imani. Ya, dengan firman-firman Tuhan yang menjadi perbandingan daripada apa yang mereka pernah imankan. Selanjutnya, sangat lebat. Ya, firman yang Tuhan yang datang dari langit ini sangat lebat untuk mereka. Disertai kegelapan. Apa disertai kegelapan? Tadinya mereka nggak tahu menahu. Ya. Tadinya mereka tidak tahu menahu tentang hal ini. Akan tetapi ketika hujan lebat itu turun, ingat mereka tak bisa hindari. Disertai juga dengan petir, ya, dan kilat. Artinya apa? Ketika mereka merasa gelap dan tidak tahu, petir ingat akan memberi cahaya. Ingat, kilat akan memberi cahaya. Petir itu merupakan peringatan. Gudubum membuat kita takut. Kan gitu? Nah, petir ini bahwa Allah isikan hujan yang tadinya firman Tuhannya itu dengan apa? Pertama, rasa gelap mereka untuk mencari terang. Yang kedua, dengan petir, peringatan-peringatan tentang adanya azab dan penghakiman Tuhan. Dan kilat, kebenaran yang muncul di dalam hati dan benak mereka yang itu nggak bisa dipungkiri ada di hati mereka. Itu ada di hati mereka dan itu nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu ada di hati mereka. Kebenaran. Akan tetapi teman-teman sekalian, perhatikan di sini. Allah bilang, lalu mereka mengambil jari-jarinya, menutup kupingnya. Dan mereka menghindari suara petir karena takut mati. Nah, ini yang dialami awal daripada Pak Arom. Apa yang dialami awal oleh Pak Arom? Ya, Pak Arom seperti itu. Udah tahu firman-firman daripada Tuhan jatuh dari langit secara lebatnya. Tadinya dia gelap mencari terang. Selanjutnya dia tahu akan petir. Ketika saya membawakan ayat tentang neraka. Ya, petir. Inilah peringatan daripada Tuhan. Dia kilat. Apa kilat? Cahaya di dalam hatinya. Kayaknya ini benar. Tapi dia mencoba menyumbat. Enggak. Ini enggak ada petir ini. Enggak ada kilatan ini. Enggak ada semuanya. Ya, karena apa? Allah jawabkan. Karena takut mati. Nih. Allah jawabkan karena takut mati. Artinya takut mati. Ini dua maksudnya. Ada yang namanya takut kepada sesuatu yang membawa kepada kematian ataupun mati secara total. Maksudnya bagaimana? Apa alasan menyumbat kuping? Alasan dia menyumbat kuping daripada kebenaran Allah. Pertama, dia takut nanti ada yang memusuhinya langsung menusuk ataupun bagaimanapun membahayakan tubuhnya yang membuat dia mati ataupun dia diancam. Oke, itu makna yang pertama. Yang kedua,
perkara yang membuat dia mati. Apa? Khawatir akan lapar, khawatir dengan sesuatu yang terjadi, khawatir dikucilkan, khawatir dirundahkan. Ini yang membuat mereka menutup kuping. Kalau aku mengambil jalan kebenaran, hujan lebat yang turun kepadaku yang datang daripada firman Tuhan ini, kalau aku tutup nih, aku aman. Kalau aku buka dan dengar, ini aku nggak aman. Bagaimana nanti dengan makanku? Bagaimana nanti dengan kebutuhan anak istriku dan semuanya? Ini yang menjadi kekhawatiran daripada mereka semua, teman-teman. Makanya wajar Pak Arom pertama, dia menyumbat kupingnya daripada kilat, daripada Allah cahaya, daripada petir peringatan dari Allah, dia tutup di awal. Akan tetapi alhamdulillahnya, Masya Allah, inilah hidayah daripada Tuhan. Hidayah itu tidak akan sampai tanpa beraninya mengambil langkah untuk menjemput hidayah. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di next time bersama Almantiki Reaction. Udah ganti keluarga apologet. Makasih banyak. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen Anda saya tunggu untuk menjadi support yang besar terhadap channel ini. Dan itu menjadi pahala jariah untuk antum. Bye.